Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 2906B ingin menjelaskan tentang perbandingan pasar modal dan pasar uang. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Akram Iswan dengan NIM 22203861211064 dan rekan saya Muhammad Ilham dengan NIM 22202038612111046. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih pasar modal itu. Nah, pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan atau institusi yang membutuhkan dana jangka panjang. Nah, pasar modal berperan penting dalam perekonomian karena membantu pendanaan bisnis dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Nah, pengertian dari pasar modal atau capital market adalah tempat terjadinya pertukaran aset modal dari para investornya. Mereka akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan emiten untuk diolah dalam aktivitas operasionalnya. Sebagai gantinya, investor akan mendapatkan persentase saham perusahaan. Nah, pasar modal cenderung menawarkan pendanaan jangka panjang. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal biasanya berupa saham, obligasi, serta reksadana. Di luar itu, pasar modal juga memiliki instrumen lainnya seperti Exchange Traded Fund atau ETF dan derivatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar uang. Pasar uang adalah tempat atau mekanisme di mana individu, perusahaan, dan pemerintahan melakukan transaksi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Sederhananya, pasar uang adalah pasar untuk meminjam atau menginvestasikan dalam waktu singkat. Pasar uang atau money market merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk mendapat pinjaman dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang dapat ditawarkan pada pemberi dana. Transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri bisa dilakukan secara sendiri atau juga bisa dilakukan melalui perantara atau broker. Transaksi pinjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Dalam transaksinya, pasar uang memiliki beberapa instrumen di dalamnya, yang secara umum instrumen ini hadir dalam bentuk surat berharga. Berikut adalah daftar surat berharga yang bisa diperdagangkan melalui pasar uang. Yang pertama, surat berharga pasar uang atau disingkat SBPU. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI. Yang ketiga, deposito. Yang keempat, promissory notes. Yang kelima, treasury bills. Yang keenam, bankers acceptance. Yang ketujuh, commercial paper. Dan yang kedelapan, call money. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perbedaan pasar modal dan pasar uang. Nah, yang pertama itu ada instrumen. Perbedaan yang paling jelas di antara pasar uang dan pasar modal adalah instrumen atau produk investasinya. Karena objek pertukarannya berbeda, instrumen investasi pasar modal dan pasar uang juga berbeda jauh. Instrumen pasar uang umumnya meliputi surat utang, investasi real estate, dan deposito berjangka. Instrumen pasar modal jauh lebih luas, mulai dari saham sampai reksadana. Nah, yang kedua yaitu jangka waktu. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Berbeda dengan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Meskipun memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, baik pasar uang dan pasar modal sama-sama dikelola oleh pihak profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi kamu berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga yaitu ada dari tujuan investasi. Investor pasar modal biasanya punya motif investasi yang lebih beragam, mulai dari jadi pemilik saham, mendapatkan dividen rutin, atau memperoleh profit dari proses jual beli saham. Sedangkan tujuan utama dari investor pasar modal adalah menambah keuntungan atau kekayaan terus-menerus atau generating wealth. Selanjutnya, perbedaan yang keempat adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar modal jauh lebih kompleks daripada pasar uang. Sebelum menerima bantuan pendanaan,
Pihak perusahaan emiten biasanya harus menghubungi lembaga penjamin efek atau underwriter terlebih dulu. Setelah itu, proses penawaran saham biasanya harus melalui uji kelayakan sebelum bisa dilepaskan di pasar modal. Sementara itu, mekanisme pasar uang jauh lebih mudah karena tidak perlu melalui banyak tahap. Selama investor sepakat dengan penawaran emiten sertifikat, transaksi langsung bisa dilakukan. Yang kelima, likuiditas. Investasi pasar uang lebih mudah cair daripada di pasar modal. Biasanya, setelah berinvestasi di pasar modal, seorang investor akan mendapat lembaran saham atau lot sebagai bukti kepemilikannya atas perusahaan tertentu. Jika sudah membeli lot saham, investor tidak dapat mengajukan refund ke pihak perusahaan. Satu-satunya cara mendapatkan refund untuk uang lot saham adalah dengan menjualnya ke investor lain. Beda halnya dengan likuiditas pasar uang. Saat membeli obligasi atau sertifikat berharga dari pihak emiten, investor pemilik hak tagih atau redemption pada emiten tempatnya berinvestasi. Jika sudah melewati batas waktu tertentu, investor pasar uang bisa meminta kembali dana investasinya pada emiten dengan tambahan bunga tertentu. Yang keenam yaitu otoritas tertinggi. Meski sama-sama dinaungi BEI dan diawasi OJK, pasar uang diatur oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Yang ketujuh, risiko. Karena profitabilitasnya yang lebih pasti, pasar uang memiliki tingkat risiko lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar. Kamu dapat berinvestasi di pasar uang dengan modal yang lebih terjangkau nominalnya. Oleh sebab itu, pasar uang adalah jenis investasi sesuai bagi investor dengan profil risk averse. Sebaliknya, pasar modal tinggi karena profilnya ada berubah mengikuti jalur kompas. Meskipun memiliki risiko cukup besar dalam investasi, pasar modal juga menawarkan volume cukup besar. Baik, itulah tadi jelasan kami mengenai perbandingan pasar uang dan pasar modal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.